Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Skafurlah Surya Soeharto. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah ilmu, yaitu ilmu tajwid. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan mulai dari hukum-hukumnya, tempat keluar dan sifat-sifat dari huruf-huruf tersebut. Jadi sebelum kita mulai, sebelum kita masuk ke belajar ini, kita akan mulai dari sebenarnya apa itu ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu sederhana. Ilmu tajwid itu hanya cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan tartil. Dan tujuan utamanya itu yaitu agar kita menjaga makna ayat-ayat dari Al-Quran dengan benar, agar tidak jadi kesalahan. Karena jika ada satu kesalahan itu bisa membuat makna-makna dari ayat-ayat tersebut itu akan berubah. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu dari mana asal kata tajwid. Jadi kata tajwid itu diambil dari bahasa Arab yaitu jawwad. Apa makna dari jawwad itu sendiri? Maknanya adalah memperindah, memperbagus, melakukan sesuatu dengan elok atau indah, dan menyempurnakan. Jadi di sini tuh kita sesuai dengan artinya memperindah, memperbagus, dan menyempurnakan bacaan-bacaan kita. Lalu sebelum kita lanjut, nanti saya akan membagi tajwid tersebut menjadi 4 bagian, yaitu u, ba, as, ah. Dan kita akan memulai dari yang pertama yaitu u. Apa itu u? U atau al-jauf, rongga mulut. Jadi maksud dari al-jauf, rongga mulut itu adalah ruang kosong dalam mulut dan tenggorokan. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini, ada tanda panah ini, itu adalah lokasi tempat keluarnya bunyi tersebut, tempat keluarnya huruf tersebut, yaitu huruf mat, huruf yang dipanjangkan. Jadi huruf-hurufnya itu ada 3 huruf, yaitu alif yang didahului oleh fathah, lalu waw sukun yang didahului oleh dhammah, dan yang terakhir ada ya sukun yang didahului oleh kasroh. Lalu kita akan lanjut ke yang selanjutnya yaitu ba atau al-halq. Jadi di al-halq ini berada di area tenggorokan, dari dada hingga ke pangkal lidah. Seperti yang bisa kalian di gambar ini yang berwarna biru, itu adalah tempat keluarnya huruf tersebut. Jadi huruf-huruf ini tuh dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok huruf idhar halqi yang akan kita pelajari adalah tenggorokan bawah, yaitu aqsal halq, hamzah dan ha, hamzah dan ha. Lalu tenggorokan tengah ada wasatul halq, yaitu ain dan ha. Lalu tenggorokan atas adnal halq, ghain dan kha. Lalu kita akan lanjut ke yang bagian yang selanjutnya yaitu as. Al-lisan atau as berada di area lidah, bertepatan mulai dari pangkal lidah hingga ujung tempat keluarnya huruf. Terbanyak di antara bagian-bagian ini sekitar 18 huruf. Yaitu ada hurufnya itu adalah mulai dari pangkal lidah, kof, kaf dan kof, lalu dari tengah lidah ya, shin dan jim, lalu ada ujung lidah yang terakhir ro, nun dan lam. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini tempat keluarnya huruf-huruf tersebut. Kita akan lanjut ke yang asyafatain atau kedua bibir. Tempat keluarnya huruf ini keluar pada kedua bibir bagian atas dan bawah. Dan huruf yang dikeluarkan hanya 2 jumlah huruf, yaitu fa, mim, ba, dan waw. Fa hurufnya keluar dari ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah. Lalu mim, ba, dan waw adalah pertemuan kedua bibir. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini, di gambar ini pertemuan antara ujung gigi seri atas bertemu bibir bawah dan pertemuan di antara kedua bibir. Lalu kita akan lanjut ke al-khayshum atau rongga hidung. Jadi di bagian ini tidak ada huruf tersendiri, melainkan hanya keluarnya suara dengung atau gunnah. Dan
Al-Qaisum ini memiliki hukum, dibagi menjadi ada 4 hukum, yaitu hukum idgham bi gunnah, ikhfa, iklab, nun dan mim bertasydid. Contohnya mungkin seperti yang bisa kalian temukan di Al-Quran seperti seperti itu, kana atau apa. Lalu kita akan lanjut ke slide yang terakhir, yaitu apa sih sebenarnya kesimpulan-kesimpulan dari belajar Al-Quran ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kita itu mengikuti sunnah dan perintah. Hukumnya itu dalam membaca Al-Quran secara benar dan tartil adalah fardu ain. Jadi membaca Al-Quran secara benar dan tartil adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Dan para ulama menetapkan bahwa mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim yang mukallaf. Ini berarti Anda wajib berusaha membaca sesuai kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah kesempurnaan ibadah dan keberkahan. Menyempurnakan bacaan, Anda memastikan setiap kata yang Anda baca sesuai dengan cara turunnya wahyu, menjadikan ibadah yang sempurna. Lalu Anda meningkatkan khusyuk. Jadi ketika Anda fokus pada kaidah, Anda akan lebih menghayati dan merenungkan ayat-ayat yang Anda baca. Lalu di bagian seperti contohnya, Anda akan bisa lebih fasih dalam membaca Al-Quran karena Anda mempelajari ilmu tajwid. Lalu ada yang ketiga atau yang terakhir adalah bisa menjadi keterampilan dasar, makhraj dan sifat. Jadi kita setelah belajar tajwid ini kita akan memiliki lisan yang fasih. Anda menjadi tahu persis di mana setiap huruf dikeluarkan atau makhraj-makhrajnya. Mulai dari tenggorokan, al-halq hingga bibir, asyafatain. Jadi dalam belajar tajwid ini sangat berguna jika Anda ingin mendalami bahasa Arab juga secara umum, atau jika ingin bisa sebelum belajar ke nada seperti an-nahwan dan lain-lain, kalian harus belajar makhraj terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca. Lalu yang terakhir ada membedakan huruf. Anda jadi mampu membedakan huruf dari makhrajnya yang berdekatan atau mirip seperti dha, zal, dan zai. Oke, sepertinya cukup sampai sini pelajaran saya kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan tentang dari saya dan jika ada kebenaran tentang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.